Dunia seakan terbelenggu dalam kegelapan. Berita-berita buruk silih berganti mengguncang hati. Kejahatan merajalela, nilai-nilai kemanusiaan seakan terlupakan. Manusia semakin kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan hati nurani. Mengapa semua hal ini bisa terjadi? Apakah kita tengah kehilangan kompas moral kita? Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita justru lupa akan satu hal, hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denyut nadi di pergelangan tangan kita adalah cerminan kehidupan yang mengalir. Setiap denyutannya adalah anugerah, tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri hari demi hari. Mari kita syukuri setiap denyutannya sebagai pengingat akan nikmat Allah yang tak terhingga. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, sang rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video singkat ini, izinkan saya, Alifatul Wazni Bilkisti, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, untuk sedikit membahas dan menyampaikan sebuah preach yang berjudul Polisi Hati. Sahabatku, tahukah kamu bahwa setiap jiwa manusia terlahir dalam keadaan fitrah yang suci dan murni? Seperti lembaran kertas putih, hati kita adalah pengendali yang menentukan tindak tunduk laku kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat sebuah daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kesucian hati. Jika hati kita bersih, maka perilaku yang ditimbulkan adalah perilaku-perilaku yang baik. Dan jika hati kita rusak, maka perilaku yang ditimbulkan adalah perilaku-perilaku yang buruk. Imam Al-Ghazali dalam renungan mendalamnya menyebutkan bahwasannya hati manusia sejatinya adalah kecintaan pada kesempurnaan. Hati kita merindukan keindahan, merindukan kedamaian, merindukan kebenaran. Sahabatku, di dalam kolbu manusia tersimpan potensi yang luar biasa, baik kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran Surat Asy-Syams ayat 7 dan 8. Potensi ini ibarat dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, kebaikan dan keburukan. Hati kitalah yang menentukan sisi mana yang akan kita prioritaskan. Saya ingin memperkenalkan tentang sebuah konsep yang disebut dengan polisi hati. Strategi brilian Rasulullah dalam membangun negara di Madinah adalah dengan memprioritaskan polisi hati di atas polisi negara. Konsep ini
jauh lebih dari sekedar institusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan benih kesadaran akan kehadiran Allah di setiap individu, menjadikan setiap individu polisi bagi dirinya sendiri. Sistemnya tak bisa disogok, tak bisa dimainkan, canggih bukan main. Dengan demikian, terlahirlah masyarakat Madinah yang mulia, di mana setiap individu memiliki kualitas yang terbaik, saling menghormati dan taat kepada Ilahi. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan kesadaran di setiap hati kita ada polisi hati yang menjaga. Polisi hati adalah suara hati nurani kita yang berasal dari fitrah. Ketika kita hendak berbohong, polisi hati kita pasti akan berbisik. Jangan berbohong ya, Allah tidak suka itu. Atau ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, polisi hati kita pasti akan resah. Betul atau betul? Semakin kuat iman kita, semakin kuat pula polisi hati kita. Sebaliknya, jika iman kita lemah, maka polisi hati kita akan mudah terabaikan. Ingat teman-teman, bahwa saat berani bermaksiat, tanpa sadar kita tengah membunuh hati yang semula jeli melihat. Laku dosa yang semula bikin resah berpeluh keringat, kini terasa begitu nikmat. Saat berani bermaksiat, Allah akan ambil hidayah salat malam kita, lantunan zikir, tilawah, serta kekhusyuan kita dalam beribadah. Allah akan jauhkan kita dari lingkaran-lingkaran kebaikan. Allah lepaskan genggamannya perlahan, hingga kita tak sadar tengah tersesat hilang tujuan. Tenggelam dalam dosa kemaksiatan, dibutakan setan dalam bayangan semu kenikmatan. Mengapa? Mengapa lantas kita menenangkan hati seraya berasumsi bahwa kita masih punya waktu untuk bertaubat? Maka tunggulah saat seluruh anggota tubuh mengajukan banding dalam persidangan akhirat, sedang Allah menutup mulut kita rapat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita jaga hati kita, kita perkuat polisi hati kita agar mengarahkan kita pada jalan kebenaran, jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi, undur maqala wala tandur man qala. Saya Alifatul Wasmi Bilkisti pamit undur diri. Sekian akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.